warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tentu kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dikumpulkan di tempat ini untuk berkumpul dalam majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah, akan menurunkan rahmat, diliputi oleh para malaikat, dan Allah membanggakan orang-orang yang hadir dalam majelis ini di hadapan para malaikatnya. Kemudian kita juga tak lupa untuk bersalawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, serta seluruh manusia yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir nanti. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada kegiatan sekitar 6 ya, sejenak di Taman Surga. Hari ini alhamdulillah kita berada di 1 Muharram 1445 Hijriah, bertepatan dengan 19 Juli 2023 Miladiyah. Alhamdulillah kita bisa mengawali tahun baru ini dengan majelis ilmu. Ini awal yang baik tentu bagi kita semua. Jamaah sekalian yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang diangkat oleh panitia pada kesempatan kali ini adalah awali hari dengan Al-Quran, kunci hidup mulia. Ya. Kita awali. Jadi bukan cuma kita mengawali hari, bahkan kita telah mengawali tahun. Ya, telah mengawali tahun di tahun baru ini 1445 Hijriah itu dengan majelis ilmu. Awali hari dengan Al-Quran. Jamaah sekalian yang saya rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita pindah di layar yang kedua. Tadi kita sudah sampaikan sebagai pembuka, kita bersyukur kepada Allah bahwa segala sesuatu bisa terjadi itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat ini dalam majelis ilmu, kita bisa melaksanakan amal-amal soleh kebaikan, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan nikmat apa saja yang kalian peroleh itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu bersyukur. Kemudian tadi juga kita sudah bersalawat kepada Nabi SAW, yang salawat ini tidak hanya kita, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya juga bersalawat kepada beliau. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an demikian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan tentang keutamaan salawat ini. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Ya. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Baik, untuk ikhwah nanti saya share materinya itu di grup saja. Iya. Saya lihat dulu materinya. Nanti kita lihat di grup masjid.
Baik, jemaah sekalian yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara." Siapa yang bersalawat untukku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat padanya atau baginya 10 kali. Tapi kita pindah di layar yang ketiga. Di layar yang ketiga, di sini ada sebuah ilustrasi, ya. Ilustrasi yang sederhana tapi penuh makna, ya. Di layar yang ketiga ini kita angkat sebuah ilustrasi. Ilustrasinya adalah masuk kamar kecil. Ya, sini kita tulis masuk WC, ya, water closet, ya, singkatan dari water closet ini WC. Tempatnya kita sering buang hajat. Ini ada hal yang menarik, ya, berkaitan dengan ilustrasi ini, yaitu kisah yang terjadi antara sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu ketika beliau berdialog dengan seorang Yahudi. Ya. Seorang Yahudi itu datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat. Kemudian Yahudi ini mengatakan, "Saya mengetahui bahwa agama kalian adalah agama yang sempurna." Maka kata Salman, "Iya benar, agama kami adalah agama yang sempurna," kata Salman Al-Farisi. "Bahkan Nabi kami, ya, itu telah mengajarkan kepada kami sampai pada perkara-perkara buang hajat." Itu kata Salman. Jadi Salman Al-Farisi langsung merespon apa yang disampaikan oleh seorang Yahudi tadi, bahwa benar agama kami, agama Islam adalah agama yang sempurna. Bahkan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW itu sampai menjelaskan kepada kami bagaimana tata cara buang hajat. Tapi dalam ilustrasi ini, ya, tentu sebagaimana yang sering kita saksikan, itu banyak perbedaan antara orang-orang ketika masuk kamar kecil atau masuk WC. Iya, yang inti perbedaannya adalah ada yang masuk WC atau kamar kecil itu memakai adab-adab, dan ada yang sekedar buang hajat saja, tidak ada adab-adab yang ditunaikan di dalamnya. Ya, bahkan ini sebenarnya adalah kegiatan rutin setiap hari. Ya, setiap hari pasti kita masuk kamar kecil. Tapi disinilah indahnya Islam, bagaimana Islam itu mengatur kehidupan manusia sampai pada perkara buang hajat sekalipun. Kita lanjut di layar yang keempat. Di layar yang keempat, ya, kita lihat, kita coba beri klarifikasi. Ini ada beberapa pernyataan, ya. Jadi dilihat ada pernyataan dan penilaian, nanti dipilih apakah kita centang atau kita silang. Misalnya pernyataan yang pertama, kita berdoa sebelum masuk WC. Ini kita pilih yang mana ini? Centang atau silang? Centang. Kemudian yang kedua, masuk menggunakan kaki kiri. Kita pilih yang mana? Masuk pakai kaki kiri. Iya, kita centang ya. Kemudian buang hajat menghadap kiblat. Ya, kita silang. Kemudian yang keempat, membersihkan kotoran dan tempat keluarnya kotoran. Ya, centang atau silang ini? Ya, centang. Kemudian keluar menggunakan kaki kanan. Ya, centang. Berdoa ketika telah keluar WC. Centang juga. Baik. Sekarang kita pindah layar yang kelima. Kita jawab pertanyaan berikut. Ya, nomor 1. Mengapa Anda bisa memberikan klarifikasi? Kenapa kita bisa memilih antara centang dan silang? Karena kita sudah tahu kan? Kita sudah belajar. Kita sudah pelajari, kita sudah diberitahu, kita sudah didakwai. Kalau memang adab masuk WC seperti itu, sekiranya kita belum tahu, maka kita masih akan bingung memilih antara centang dan silang. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah ada konsekuensi pahala dan dosa dalam pernyataan-pernyataan tadi yang dalam aplikasinya? Apakah ada konsekuensinya? Tentu ada. Ada konsekuensi pahala dan ada konsekuensi dosa.
Kemudian yang ketiga, kemanakah arah konsekuensinya di akhirat nanti? Ini coba kita lihat, ada gambarnya. Kita pilihkan ada gambar yang ada airnya, ada air yang terjun segar, ada bunga-bunga, ada pohon-pohon yang rindang, ada taman. Ya. Kemudian di sampingnya ada kubangan api yang panas, membara, membakar, menghanguskan, melenyapkan. Kira-kira kita mau pilih yang mana ini? Iya, pasti yang indah kan? Itu naluri manusia akan mengatakan demikian. Kita akan pilih yang nyaman, yang indah. Seperti itu. Inilah gambaran bahwa ada konsekuensinya. Ya, ini sebenarnya gambar ini mengilustrasikan surga dan neraka. Ya, walaupun tidak secara detail, ini hanya gambaran umum saja. Tapi yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa tadi hal kecil buang hajat, tetapi itu ada konsekuensi pahala dan dosa di dalamnya. Ketika dia melakukan dengan benar, maka ada konsekuensi pahala. Dan ketika dia melaksanakan yang salah, maka ada konsekuensi dosa yang nanti di akhirat itu ada perhitungannya. Ya, ada penimbangan amal tersebut dan balasan-balasan terhadap amalan tersebut. Kemudian kita lanjut di layar selanjutnya. Layar keberapa sekarang? Layar ke-6. Layar yang ke-6. Ini ada hikmah. Iya, hikmahnya adalah bahwa ilmu agama itu menjadi penentu. Iya, yang kita cerita tadi itu adalah ilmu agama. Iya. Ilmu agama itu menjadi penentu para ikhwan dan akhwat sekalian. Dan Al-Qur'an, ya, jadi kalau kita berbicara tentang ilmu agama, maka kita tidak akan lepas dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, Al-Qur'an yang merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi sumber dari segala sumber ilmu. Ya. Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatin nabiyyah. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara, manakala kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat, ya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi. Jadi kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sumber dari segala sumber ilmu. Kemudian sunnah, itu perkataan Rasulullah SAW, itu memberikan penjelasan dari Al-Quran, ya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 3 dan 4. Jadi ayat 3 dan 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ayat 3 dan 4-nya. Bahwa Nabi, ya, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu tidak berkata-kata berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tadi kita cerita tentang adab masuk WC. Siapa yang menyampaikan demikian? Tentu Nabi SAW. Dari mana beliau tahu? Allah yang beritahu. Dan Nabi itu konsepnya seperti tadi, ya, berkata-kata itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Next, kita pindah ke layar yang ke-7. Headline-nya. Ya, headline-nya atau rangkuman awal materi. Ya, tadi kita baru di pembukaan. Jadi headline atau rangkuman awal dari materi kita, pembukanya, ya, bahwa ilmu adalah pembuka segala pintu-pintu kebaikan. Coba Anda perhatikan gambarnya. Seandainya kalau kita tutup pintunya, adakah cahaya? Tidak ada, gelap. Iya. Itu ada cahaya di seberang pintu tadi. Ketika kita buka pintu ada cahaya. Yeah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Jadi Allah itu Allahu waliyul ladzina amanu, Allah menjadi penolong. Yeah. Yukhrijunahum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Iya. Ilmu itu adalah pembuka segala pintu-pintu kebaikan. Ya, sebagaimana kita kembali ke ilustrasi tadi. Seseorang dengan ilmu, maka masuk WC-nya itu menjadi baik. Iya. Bayangkan, dia buang hajat tiap hari. Mungkin 3 atau 4 kali dia masuk WC.
dengan ilmu sekadar buang hajat, dia mendapatkan kebaikan dari aktivitas buang hajatnya. Sebaliknya ketika dia tidak dipandu dengan ilmu, maka buang hajatnya sia-sia, bahkan berujung dosa. Tadi kita sudah sampaikan di ilustrasinya. Ya, ini menjadi headline rangkuman awal materi kita, bahwa ilmu itu adalah pembuka segala pintu-pintu kebaikan. Ketika ilmu itu hilang dari sesuatu, maka dia akan mendatangkan kemudaratan. Ya, kita ambil contoh tadi masuk WC, dan itu hanya contoh kecil. Ya, contoh-contoh yang lain tentu banyak. Bagaimana seseorang punya harta, ketika dia punya ilmu, maka dia akan mengelola hartanya dengan baik, dia akan selamat dari fitnah harta. Ketika dia punya jabatan, maka ilmu itu akan memandunya. Ketika dia punya ilmu, sehingga jabatannya akan dia emban dengan penuh amanah dan bisa mengantarkannya dia pada kebaikan. Ini menjadi headline bahwa ilmu itu adalah pembuka segala pintu-pintu kebaikan. Maka logika terbaliknya adalah kejahilan adalah pembuka pintu-pintu keburukan. Itu logika terbaliknya. Makanya disinilah pentingnya kita harus belajar. Kemudian kita lanjut layar yang ke-8. Coba, ini ada beberapa pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut. Apa yang menyebabkan Jazirah Arab? Ya, Jazirah Arab itu kurang lebih Makkah, Madinah, ya, Syams, Yaman. Ya, itu nanti ada petanya, itu terlihat. Kurang lebih seperti itu pendekatannya. Makkah, Madinah, Syams itu bagian utaranya. Ya, Palestina, Bahrain, Suriah, Yordania. Kurang lebih sekarang sudah 4 negara di bagian Syams. Kemudian Yaman itu bagian bawahnya. Ya, yang dahulu mereka disebut dengan masa jahiliyah. Sebelum datangnya Islam, itu mereka hidup di satu masa kehidupan yang disebut dalam sejarah masa jahiliyah. Jahiliyah ini adalah sebutan halus dari kebodohan. Iya, jahiliyah. Jadi sangat luar biasa. Jadi kalau kita baca sejarah, bagaimana sangat luar biasanya kejahiliaan orang-orang Arab saat itu. Iya. Kemudian ternyata para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa keluar dan menjadi pemimpin dunia. Apa penyebabnya? Ada yang bisa jawab? Apa penyebabnya? Sehingga masa jahiliyah itu hilang, kemudian mereka keluar menjadi pemimpin dunia. Jazirah Arab ini, yang dahulunya mereka hidup terbelakang, Romawi Persia tidak pernah memperhitungkan mereka karena mereka tidak punya kekuatan, hidup dalam permusuhan, perpecahan adalah hal yang biasa, perang saudara juga sering terjadi, tidak punya kekuatan dan tidak diperhitungkan. Kemudian mereka dalam waktu yang singkat keluar menjadi pemimpin dunia. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah Islam. Ya, karena mereka belajar Islam dan mengamalkan Islam itu. Baik, kita pindah ke layar yang 9. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang menyebabkan Cordoba atau Andalusia itu menjadi pusat peradaban dunia di zamannya? Kalau peta sekarang ini ada tulisan Madrid, Barcelona. Ini negara apa ini? Madrid, Barcelona, negara apa ini? Spanyol. Jadi Cordoba ini atau Andalusia itu dahulunya adalah kekuasaan Islam dan menjadi pusat peradaban Islam di Spanyol, yang sekarang masuk dalam negara Spanyol. Itu luar biasa kejayaan Islam di zaman itu. Iya. Apa yang menyebabkan sehingga mereka punya peradaban dan menjadi pusat peradaban dunia di zaman itu? Lagi-lagi karena mereka belajar Islam dan mengamalkan Islam itu, sehingga Cordoba, Andalusia itu menjadi pusat peradaban dunia di zaman kejayaan Islam. Kemudian kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya, Konstantinopel. Saya kira pernah kita dengar ini, Konstantinopel. Iya. Pertanyaan lagi, apa yang menyebabkan Konstantinopel itu menjadi pusat peradaban dunia di zamannya, di masa-masa kejayaan Islam? Ada di negara mana ini Konstantinopel saat ini? Di negara
Iya, Turki. Iya. Yang itu masjidnya sekarang sudah kembali dipakai. Dahulunya dijadikan apa ya, museum ya. Sekarang sudah dipakai. Ya, Konstantinopel. Apa yang menyebabkan mereka menjadi pusat peradaban dunia di zamannya? Lagi-lagi karena Islam, dan mereka mengamalkan Islam. Ini beberapa fakta sejarah. Ya, beberapa fakta sejarah yang bisa kita ungkap pada kesempatan kali ini. Lanjut di layar selanjutnya. Layar yang ke-11. Tahukah Anda, ya, para ikhwan dan akhwat sekalian, itu Islam pernah menaklukkan dua imperium besar dunia, yang di zaman itu dikenal dengan Romawi, wilayah barat, dan Persia, wilayah timur. Ya, kalau Romawi ini Nasrani. Ya, kalau Persia ini penyembah api. Jadi wilayahnya ini dua imperium besar. Ini Romawi, dia bagian barat sampai di wilayah Mesir, wilayah kekuasaannya. Kalau Persia bagian Irak, Iran dan sekitarnya, ini Persia, itu ditaklukkan oleh Islam. Yang dahulunya mereka adalah orang-orang jahiliyah, tidak diperhitungkan, tidak dianggap memiliki kekuatan, dan ternyata mereka tumbuh membentuk sebuah kekuatan besar sampai dua negara adik kuasa saat itu, Romawi dan Persia, itu jatuh dan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Apa efeknya? Islam menguasai 2/3 dunia. Kenapa? Karena dua kerajaan besar sudah dikuasai saat itu, sehingga wilayah-wilayah kekuasaannya jatuh dalam kekuasaan Islam. Sehingga Islam dengan ditaklukkannya dua negara ini, itu menjadi penguasa, menjadi pemimpin dunia, bahkan menguasai 2/3 dunia. Wilayah Afrika Utara, ya, dengan di wilayah Eropa, Asia Tengah, Timur Tengah, itu menjadi wilayah kekuasaan Islam. Yang tadi kita sudah sebutkan, Andalusia, Cordova, Andalusia, Cordova, Konstantinopel, itu kemudian menjadi pusat peradaban Islam setelah jatuhnya Romawi dan Persia. Maka dalam perkembangannya, kemudian kekhalifahan Islam itu menjadi pusat pendidikan, melahirkan banyak ilmuwan. Nanti kita akan sebutkan ilmuwan-ilmuwannya. Kemudian budayanya adalah peradaban Islam. Kemudian ekonominya berbasis syariah, militernya disegani. Tahukah kalian, para ikhwan sekalian, para ikhwan dan akhwat, bahwa ketika penaklukan Konstantinopel itu yang dipakai armada laut. Kalau kita baca sejarah, bahkan siapa yang menaklukkan pemimpinnya itu? Ya, Sultan Muhammad Al-Fatih, sampai karena orang-orang Konstantinopel itu cerdik juga, pasang ranjau bawah laut. Pasang ranjau bawah laut di yang menuju Konstantinopel, pusat kekuatan mereka. Apa yang dilakukan Sultan Muhammad Al-Fatih? Apa yang dilakukan? Ketika ranjau dipasang di laut, kapal nggak bisa berlayar, armada laut. Islam punya armada laut. Apa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih? Menarik kapalnya nyebrang gunung. Ya, logika manusia mengatakan mustahil. Tapi begitulah ketika semangat militer, semangat pejuang, itu mereka menarik kapal armada perangnya dan tidak berlayar di air, berlayar di daratan dan menyeberangi gunung. Sampai kemudian mereka bisa sampai di Konstantinopel. Itu luar biasa. Zaman kejayaan Islam. Ini para ikhwan dan akhwat sekalian. Kemudian kita masuk di layar selanjutnya, layar yang ke-12. Ya, kita sebutkan bagaimana pengaruh dari nilai-nilai Islam yang tadinya jahiliyah, kemudian mereka tumbuh menjadi orang-orang hebat dan menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Ini tokoh-tokoh sahabat. Kita mulai dari sahabat. Ada Khulafaur Rasyidin. Iya, siapa Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Mereka adalah pemimpin-pemimpin hebat. Jadi kalau mau belajar teori kepemimpinan, baca sejarah mereka. Sejarahnya Abu Bakar bagaimana memimpin
sejarahnya Umar, sejarahnya Utsman, sejarahnya Ali ketika mereka memimpin. Ini tokoh-tokoh hebat. Iya. Bagaimana mereka menjadi pemimpin hebat? Baca biografi mereka. Ada Abu Hurairah, sang penghafal hadis. Dia berislam di akhir-akhir masa Nabi SAW, tapi menjadi periwayat hadis terbanyak sampai mengalahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi SAW. Abu Hurairah masuk Islam di akhir-akhir masa kenabian. Iya, di akhir-akhir beliau SAW itu menjelang wafatnya, tapi menghafal hadis dalam jumlah yang banyak dan menjadi periwayat hadis terbanyak. Ada Ibnu Abbas yang paham terhadap Al-Quran, paham terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ini tokoh-tokoh sahabat, tokoh-tokoh hebat. Ada Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, sekretaris ulum yang ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai penulis wahyu. Orang-orang yang hebat administrasi. Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit. Ada Khalid bin Walid, sang komandan militer. Jadi kalau mau belajar bagaimana mengatur pasukan, menjadi pemimpin, komandan, baca sejarahnya Khalid bin Walid. Ini orang-orang hebat. Iya, Khalid bin Walid, tidak ada peperangan yang dipimpin oleh Khalid kecuali menang. Iya. Baik di saat dia masih kafir, walaupun dan juga ketika dia sudah masuk Islam. Apa yang menyebabkan pasukan kafir menang dalam perang Uhud? Itu kecerdikannya Khalid. Dia menarik mundur pasukannya, kemudian dia berbalik ke arah gunung. Kaum muslimin menyangka mereka telah mundur, padahal mereka itu hanya berbalik ke gunung dan menyerang dari belakang di saat mereka telah lengah. Taktiknya siapa? Khalid bin Walid, sang komandan perang. Yang di zaman Umar bin Khattab, Khalid bin Walid diganti dari komandan menjadi prajurit. Iya, sampai diprotes oleh sahabat yang lain tanpa ada track record buruk. Kemudian tiba-tiba diganti oleh Umar bin Khattab. Iya, Umar kemudian memberikan penjelasan, saya ganti Khalid dari komandan menjadi prajurit karena saya ingin menjaga akidah kalian. Kenapa? Karena saya tidak ingin kalau kalian menyandarkan kemenangan itu kepada Khalid. Siapa pemimpinnya? Khalid. Menang nih kita kalau begitu. Iya, maka diganti oleh Umar. Menjaga akidah agar kaum muslimin tidak menyandarkan kemenangan kepada Khalid bin Walid, tapi menyandarkan kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, pedagang sukses. Jadi kalau mau belajar tentang dagang, ya bagaimana trik dagang, bagaimana menjadi seorang saudagar yang sukses kaya raya, baca biografinya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Yang aset Utsman bin Affan ini sampai sekarang masih ada. Kita pernah singgung dulu, ada sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan yang sampai sekarang sumur itu masih dipakai dan menjadi amal jariahnya Utsman bin Affan. Iya. Kemudian ada Mus'ab bin Umair, sang duta konsulat. Ya, Mus'ab bin Umair ini diutus oleh Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah, sehingga dia menjadi duta konsulat dakwah di Madinah. Sehingga ketika Nabi hijrah ke Madinah, sudah banyak orang-orang yang beriman di Madinah. Hasil kerjanya siapa? Mus'ab bin Umair, sang duta konsulat Islam. Begitu juga Muaz bin Jabal yang diutus oleh Nabi SAW ke Yaman, sang duta juga konsulat. Bagaimana mereka menjalankan perang konsulat, duta. Ini orang-orang hebat. Kemudian bagaimana Ja'far bin Abu Thalib, sang diplomat, ketika mereka ke Habasya sampai mampu berdialog dengan Raja Habasya. Iya, sang diplomat. Ada juga Hudzaifah ibnul Yaman, sang intelijen ulum, yang pandai menyimpan rahasia Nabi SAW. Rahasia-rahasia negara, rahasia-rahasia pemerintahan, itu ditata rapi oleh Hudzaifah ibnul Yaman, sang intelijennya Nabi SAW. Ada Hamzah bin Abdul Muthalib, sang pahlawan, bahkan dijuluki sebagai singanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut di layar selanjutnya. Tadi kita melihat layar keberapa sekarang ya? Tergeser tadi saya punya laptop. Layar keberapa tadi?
Ke-12 sekarang ya. Ke-13. Baik. Kita masuk setelah kita sebutkan penjelasan type layar tidak tergeser tadi ya. Layar ke-12 belum ya? Layar ke-12 sudah dibahas? Oh, tergeser, saya salah tekan tadi. Baik, sekarang kita masuk di layar yang ke-13. Sekarang tokoh-tokoh ilmuwan Islam. Tadi kita lihat sahabat. Ya. Ada Ibnu Katsir, ahli tafsir Al-Quran. Ya. Ada Al-Bukhairi, yang menulis kitab ya, Sahih Bukhari. Ya. Al-Bukhari, ahli hadis. Ada Imam Mahzab yang ahli fatwa, ya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Ada juga Al-Khwarizmi, ahli matematika, penemu teori aljabar, geometri hingga aritmatika, trigonometri, sinus, kosinus, tangent. Itu orang Islam yang temukan. Hanya kita dikaburkan dengan fakta sejarah. Ahli matematika. Iya. Bahkan aljabar itu Islam yang temukan itu. Tokoh-tokoh Islam. Ada Ibnu Sina yang ahli kesehatan. Bahkan di zaman kejayaan Islam, orang-orang barat belum paham Islam itu sudah pandai ahli bedah, sudah pandai bius, sudah bisa melakukan teknik operasi. Ya, Ibnu Sina. Ada Abbas Ibnu Firnas, ahli dirgantara. Jadi sebelum Wright bersaudara itu yang menemukan pesawat, ini Abbas Ibnu Firnas itu sudah mampu terbang. Ya, hanya lagi-lagi kita dikaburkan dengan sejarah. Ada Al-Batani, ahli astronomi. Ya, ada Ibnu Khaldun, ahli sosiologi. Ada Al-Jazari, ahli mekanik robotik. Jadi ketika kejayaan Islam, ya teknik-teknik robotik itu sudah dipakai di Andalusia, dipakai di Cordova, di Konstantinopel. Ya, ada Ibnu Battuta, ahli penjelajah dunia, sebelum Christopher Columbus. Ya. Ini dari mana mereka bisa seperti ini? Karena mereka belajar ilmu Al-Quran. Kenapa Ibnu Sina bisa paham ahli bedah? Karena Allah menyebutkan susunan tubuh manusia sangat detail di dalam Al-Quran. Astronomi apalagi. Ini luar biasa ini para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kita masuk di layar yang selanjutnya yang ke-14. Kita sebutkan perkataan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini menjadi intisari juga dari yang kita sebutkan tadi. Umar bin Khattab itu ketika dia memasuki Baitul Maqdis, ya Palestina selepas penaklukannya, ini sangat luar biasa perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dahulu kita adalah kaum yang paling hina, kata Umar, ya karena dahulunya kan jahiliyah. Kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Ya, jika kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita lagi. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum, kata Umar, yang Allah muliakan kita dengan Islam. Tadi kita cerita-cerita kejayaan. Itu karena Allah muliakan kita dengan Islam. Ini dipahami oleh Umar bin Khattab. Next, kita lanjut di layar yang ke-15. Headline menjadi rangkuman di pertengahan materi kita. Tadi ada rangkuman awal, sekarang di pertengahan. Yang menjadi rangkuman pertengahan materi ini adalah kemuliaan. Tadi kita sudah cerita ya, ada kemuliaan, kemenangan, kejayaan, kesuksesan hanya dapat diraih dengan Islam. Dan inti dari Islam itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita mau cerita kemenangan, kejayaan, kesuksesan, itu tidak bisa lepas dengan Al-Quran. Ilmuwan-ilmuwan yang kita ceritakan tadi, mereka menjadi orang-orang hebat karena mereka mempelajari Al-Quran. Lanjut, layar selanjutnya. Layar yang ke-16. Sekarang kita lihat problematika umat Islam.
Setelah kita melihat ya bagaimana fakta-fakta sejarah ketika umat Islam berkuasa, menjadi pemimpin dunia, punya peradaban, maka kini kita melihat dengan umat realita hari ini. Ya, kita melihat problematika umat Islam. Apa itu problem? Problem itu adalah kesenjangan antara kondisi ideal dan kenyataan atau realita. Ya. Banyak masalah yang terjadi. Kita coba ungkap beberapa cakupan problem. Misalnya yang pertama dari sisi akidah. Ini problem. Kenapa orang-orang jahiliyah tadi mereka lemah, tidak punya kekuatan? Karena akidahnya rusak. Ka'bah yang sejatinya digunakan untuk menyembah kepada Allah, tapi diisi oleh 300 lebih berhala, baik di dalam Ka'bah maupun di luar Ka'bah. Sehingga mereka menyandarkan pertolongan, bantuan kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Iya. Jadi dari sisi akidah masih banyak terjadi kesyirikan. Ini membuat kita lemah. Ini problem. Seharusnya akidah kita adalah akidah yang lurus, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kenyataannya masih terjadi banyak kesyirikan. Coba lihat gambarnya. Gambarnya orang buat buhul. Gambar buhul. Ada lilitan-lilitannya. Ya. Masih minta tolong sama setan, masih banyak terjadi. Ini problem. Padahal akidah ini menjadi fondasi. Kemudian problem yang kedua dari sisi ibadah. Ya. Apa problemnya? Masih kurang ikhlas dan ittiba. Ittiba mengikuti Rasul. Ya. Kurang ikhlas, riya. Ahsanu amala, padahal kita diperintahkan untuk ahsanu amala dalam Quran surat Al-Mulk. Ahsanu amala itu amalan yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan contoh Nabi SAW. Ya, tapi kenyataannya amalan-amalan itu dinodai dengan riya dan tidak mengikuti Nabi SAW. Kemudian layar selanjutnya yang ke-17, kita melihat juga sisi problem dari akhlak dan adab. Iya. Problem apa itu tasabuh? Tasabuh itu ikut-ikutan, kebarat-baratan. Yang Nabi SAW mengatakan, man tasyaba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia menjadi bagian dari kaum itu. Ini fenomena kemunduran, problematika. Iya. Kita kebarat-baratan, bahkan menjadi tren, menjadi modern kalau kita ikut orang-orang barat. Iya. Kemudian dari sisi pendidikan, iya, dari sisi pendidikan sekuler, iya, sekuler. Iya. Apa itu sekuler? Memisahkan kehidupan dengan nilai-nilai agama. Sampai orang mengatakan jangan dibawa-bawa agama di sini. Iya. Bagaimana mungkin kita tidak mau bawa agama? Agama ini kehidupan, berkaitan dengan kehidupan. Kalau seseorang tidak bisa bawa agama, maka masuk WC-nya kayak tadi nih. Sembrono, tidak punya adab, makannya tidak akan beradab. Iya, karena agamanya dipisahkan dengan kehidupan. Ya, begitu juga pendidikan ini disekulerkan, memisahkan dunia pendidikan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian dari sisi layar yang ke-18, dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi adalah ekonomi kapitalis. Coba lihat ada gambar itu rombak susun. Yang senang itu pemilik modal. Menderita di bawah, yang senang di atas. Ya, kenapa? Karena mereka yang punya modal, mereka yang menguasai ekonomi. Padahal Allah di dalam Al-Quran mengatakan, kaila dulatan bainal agniya'i minkum, agar harta itu tidak beredar pada orang-orang yang punya modal saja. Ya, tapi kapitalis itu membesarkan yang sudah besar dan menambah kecil orang-orang yang kecil. Itu kapitalis. Yang sudah besar dikasih tambah besar, yang kecil dikasih tambah kecil. Itu kapitalis. Ya, sistem ekonomi Islam bukan kapitalis, tapi sistem ekonomi yang berkeadilan. Ya, sistem ekonomi syariah. Ini problematika. Dari sisi budaya, yang keenam, dari sisi budaya, ya, kebanyakan masih mengikuti orang-orang kufar. Kita ambil contoh di situ, di gambarnya itu Valentine. Ini anak muda hobi dengan Valentine, hari kasih sayang.
Iya. Bahkan banyak terjadi kemaksiatan di hari tersebut. Ini budaya yang sejatinya bukan budaya Islam. Banyak contoh-contoh yang lain. Tapi ini menjadi gambaran bagi kita bagaimana problematika itu terjadi. Kemudian layar selanjutnya 19. Dari sisi militer kita lemah. Tadi kita sudah cerita bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih sampai menarik kapalnya menyeberangi gunung untuk menaklukkan Konstantinopel. Itu kalau militernya kuat, orang-orangnya hebat, kuat. Tapi saat ini tidak lagi demikian. Kaum muslimin sudah dihinggapi penyakit al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Gemerlap dengan kehidupan dunia dan tidak mau berpisah dengan dunia dan meninggalkan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk di layar 20. Mengapa problem-problem tersebut bisa terjadi? Kita cerita tentang kejayaan Islam. Kemudian kita kaitkan dengan problematika kita saat ini. Kenapa tadi problem-problem bisa terjadi? Apa yang menjadi penyebabnya? Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ada penyebabnya. Penyebabnya itu dari sisi internal atau dari sisi tubuh umat Islam, bahwa jauhnya umat Islam dari agamanya. Jauhnya umat Islam dari agamanya. Kemudian dari sisi eksternal, apa yang dikenal dengan al-ghuzul fikr, perang pemikiran. Coba lihat, itu ada bagannya. Kalau tidak diamalkan itu yang tulisan-tulisan bagian luar yang biru itu, maka seseorang akan terjerumus dengan ghuzul fikr. Maka bagaimana menghindari ghuzul fikr ini? Ini ghuzul fikr, perang pemikiran, menjadi strategi penghancuran Islam dari dalam, berjalan lambat, halus, lembut, dan tepat sasaran. Beda dengan perang militer. Kalau perang militer itu perang terbuka dan itu tidak efektif. Sekarang yang dijalankan adalah perang pemikiran. Bagaimana menjauhkan umat Islam, termasuk generasi Islam, dari agamanya sehingga mereka lemah. Ini penyebab kenapa problem itu bisa terjadi. Ada sisi internalnya dan ada sisi eksternalnya. Musuh-musuh Islam senantiasa berupaya untuk menghancurkan Islam. Lan tanalul birra hatta tunfiku walang tarda angkal yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha terhadap kalian sampai kalian mengikuti milah mereka, mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, bahkan mengikuti agama mereka. Baik, kita lanjut di layar yang ke-21. Headline di bagian terakhir, yaitu rangkuman akhir materi, bahwa kemunduran, kelemahan, kekalahan, keruntuhan itu terjadi karena meninggalkan ilmu tadi, meninggalkan Al-Quran. Itu headline terakhirnya. Bagaimana meninggalkan Al-Quran? Tidak diimani, tidak dibaca, tidak ditadaburi, tidak diamalkan, tidak didakwahkan, dan tidak dijadikan pedoman hidup. Dan kekhawatiran ini sudah diutarakan Nabi SAW. Jauh-jauh dari 14 abad lebih yang lalu, Nabi sudah mengutarakan kekhawatiran ini. Dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 30 yang hari ini kita saksikan realita kenyataannya. Nabi SAW mengatakan, dan ini menjadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala Rasul, dan Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, bahwa kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Terjadi saat ini. Zaman sekarang saja kita mencari orang yang baca Al-Quran itu sulit. Bahkan rilis dari data pemerintah itu 65% tidak bisa orang baca Al-Quran, penduduk Indonesia. Jadi kalau ada 100 orang, berarti 65 orangnya tidak bisa baca Quran. Yang bisa baca Quran hanya 35. Dari 35 itu kemudian kita perkecil yang bisa baca sesuai dengan aturan-aturan tajwid lebih sedikit lagi. Ini pedoman hidup. Itu realita. Padahal kemunduran, kelemahan, kekalahan, keruntuhan itu terjadi karena
meninggalkan Al-Quran. Maka di layar yang ke-22, apa yang menjadi solusinya? Ya, solusinya adalah kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran. Ini menjadi solusi. Ya. Sebagaimana tadi kita sudah sampaikan, ya, masa jahiliyah bisa berubah dalam waktu yang relatif singkat menjadi pemimpin dunia karena mereka mempelajari Al-Quran. Maka tidak ada solusi lain. Sebagaimana Al-Quran ini yang tadi sudah disampaikan oleh Umar bin Khattab, kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Al-Quran. Maka ketika kita ingin mengangkat problem yang tadi kita sudah utarakan, kita ingin menjadi pemenang, orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, maka tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Islam dan kembali kepada Al-Quran. Dan majelis-majelis Al-Quran itu harus senantiasa hadir dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian di bagian terakhir, di bagian penutup di layar yang ke-23, maka lembaga di mana saat ini kita jalankan, ya, di Wahda Islamiyah Tongkuno itu memiliki program-program khusus lewat LP3Q. Apa itu LP3Q? Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Al-Quran. Kita punya program TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, ada program Dirosa, Pendidikan Al-Quran untuk orang dewasa, ada juga program Tahsin, ya, pembenaran bacaan Al-Quran. Ya, sebagaimana moto dari Wahda Islamiyah itu adalah ilmu, amal, dakwah, dan tarbiyah, dan itu dimantapkan dalam program tarbiyah. Ini menjadi usaha kita semua, bagaimana kita kembali kepada Al-Quran.